Oke, baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farad Shanifa Pransyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2. Jadi di sini saya mau presentasi tentang cloud computing, materi dari mata kuliah teknologi dan transformasi digital. Baik, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama adalah definisi dan konsep dasar. Jadi yang pertama, sebenarnya cloud computing itu apa sih? Jadi kalau menurut NIST, cloud computing itu model yang mungkinin kita akses sumber daya komputer tuh dari mana aja, kapan aja, lewat internet. Dan itu juga bisa langsung tersedia gitu, nggak usah repot-repot. Gampangnya gini, analoginya tuh, bayangin kita nggak perlu beli server sendiri deh, nggak perlu rakit PC, nggak perlu beli hard disk, nggak perlu beli part PC gede. Semuanya itu udah ada di awan atau cloud ini. Jadi tinggal kita akses aja lewat internet. Terus arsitektur cloud itu juga dibagi jadi 4 lapisan. Dari yang paling bawah itu ada hardware, terus ada infrastruktur, terus ada platform, dan yang paling atas ada aplikasi. 4 lapisan ini yang bikin cloud ini bisa jalan. Kalau nggak ada salah satunya ya cloud ini nggak bisa jalan. Lanjut kita ke sejarah dan perkembangannya. Jadi ide cloud ini sebenarnya udah lama ya, dari tahun 1961. Ada ilmuwan namanya John McCarthy yang pertama kali bilang, gimana sih kalau komputasi itu kayak bayar listrik aja, tinggal colok, tinggal bayar sesuai yang dipakai. Dia namanya konsep utility computing. Terus kita lompat ke 2006, istilah cloud computing ini baru mulai populer sama George Favaloro dari Compaq. Terus dari tahun 2008 sampai 2010 mulai deh platform besar pada muncul. Ada AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, dan mereka yang akhirnya nguasain pasar ya sampai sekarang ini. Dan yang paling terkenal itu kalau saya tidak salah AWS miliknya Amazon. Dan sekarang udah kantor-kantor tuh nggak ada ceritanya gitu yang masih mikir soal server fisik yang harus mereka rakit sendiri. Semuanya kan udah migrasi ke cloud karena biayanya murah sama gampang juga dipakai. Oke, selanjutnya kita ini karakteristik. Jadi sekarang ada 5 karakteristik yang sebaiknya dimiliki di sebuah layanan cloud menurut NIST. Yang pertama ada on-demand self-service, jadi kita bisa nyalain atau matiin layanannya sendiri kapan aja, nggak harus minta tolong, nggak harus nungguin atau konfirmasi ke vendornya dulu ya istilahnya mah. Kedua ada broad network access, jadi itu bisa diakses di mana aja, mau di HP, laptop, tablet, komputer, HP temen bahkan, semuanya bisa. Tiga, resource pooling. Jadi itu tuh sumber dayanya dikumpulin bareng, bisa dipakai sama banyak orang sekaligus. Terus yang keempat ada rapid elasticity, kapasitas fleksibel, gampangnya gitu. Jadi butuh lebih besar tinggal naikin, kalau butuh lebih besar tinggal naikin, kalau lagi sepi atau kalau lagi nggak butuh yang banyak ya tinggal kecilin otomatis dari sananya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada measured service. Ini yang paling enak ya, kita cuman bayar sesuai yang kita pakai gitu, nggak ada yang namanya bayar kapasitas yang nganggur gitu, kayak bayar token listrik di zaman sekarang aja, kita pakainya berapa kita bayarnya juga segitu. Baik, selanjutnya ada model layanan cloud. Terus jadi model layanan cloud itu ada 3 model layanan yang perlu kita pahamin ya. Yang pertama itu IaaS, Infrastructure as a Service, atau IaaS. Ini yang paling bahasanya, yang paling belum jadi, yang paling mentah lah ya. Vendor tuh nyediain infrastrukturnya aja kayak server sama jaringan, sisanya ya kita yang urus sendiri. Contohnya kayak Google Compute Engine ya, kalau saya tidak salah ingat. Dan yang kedua ada PaaS, Platform as a Service. Jadi vendornya itu udah ngurusin ya lebih banyak daripada yang tadi.
kita tinggal fokus ke aplikasi sama data kita aja. Contohnya tuh kayak Google App Engine sama Heroku. Dan ketiga SaaS, Software as a Service, ya kan. Ini nih yang paling gampang lah buat kita pakai sebagai pengguna ya, yang males juga. Semuanya tuh udah diurus sama vendor, kita tinggal pakai aja. Yang paling familiar ya kayak kalian tahu Gmail, Google Docs, sama Office 365 itu semuanya SaaS. Nah, simpel ya. Selanjutnya ada teknologi virtualisasi. Jadi ada teknologi yang jadi fondasinya namanya virtualisasi. Singkatnya, virtualisasi itu bikin satu server fisik bisa jalan banyak mesin virtual sekaligus. Jadi satu server itu nggak cuma dipakai satu pengguna, bisa dibagi-bagi ke banyak orang biar lebih efisien. Efisien banget balanya. Terus, nah ada 4 manfaat utama virtualisasi. Manfaatnya itu ada 4. Sumber dayanya bisa disatuin, lebih scalable, data lebih gampang disosialisasi lagi. Sama keamanannya juga lebih terjaga gitu. Soal bisnis, nah kita balik lagi. Kalau soal bisnis, cloud itu pakai 2 model ya pembayarannya. Yang pertama pay per use atau bayar sesuai pemakaian. Kedua subscription kayak YouTube dan Spotify lain-lainnya itu. Jadi langganan bulanan atau tahunan. Dua-duanya lebih hemat dibanding harus beli sama lewat server sendiri gitu. Baik. Selanjutnya ada keamanan cloud. Oke. Ini bagian yang penting juga soal keamanan. Ya kita sebagai konsumer juga pengen aman kan. Jadi soal keamanan cloud ini dibangun jadi 4 itu. Identity dan access management, perlindungan data, visibilitas dan monitoring, sama kepatuhan dan governance. Yang paling bahasanya yang paling unik lah ya, ada konsep namanya tanggung jawab bersama. Jadi artinya keamanan itu bukan cuma urusan vendornya ya, bukan vendornya yang ngurusin keamanan fisik, infrastruktur, tapi kita juga sebagai pengguna juga harus bertanggung jawab ngatur akses sama data internal kita sendiri. Jadi data kita ya data kita, mereka nggak ikut campur. Ancaman, kita juga punya ancaman ya. Ancaman yang sering terjadi itu kebocoran data pastinya. Solusinya mungkin bisa pakai enkripsi dan least privilege kalau ada serangan DDoS juga bisa ditangkal pakai firewallnya cloud. Terus ada kelemahan di API ya, di atas ya, kurang lebih begitu sih. Dan selanjutnya ada tantangan dan resiko eksternal. Jadi selain soal keamanan juga ada beberapa tantangan yang harus kita tahu. Dan siapa tahu juga kalau kita mau nyewa cloud ini, kita udah tahu lah tantangannya apa. Yang pertama ya koneksi internet. Cloud itu kan hidup dari internet. Kalau koneksinya putus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini jadi masalah ya, terutama di daerah-daerah yang koneksinya belum stabil, biasanya daerah-daerah terpencil gitu. Kedua, alokasi data. Data kita bisa aja kesimpan di server luar negeri. Ini bisa jadi masalah kalau regulasi lokal yang atur soal penyimpanan data. Ketiga, vendor lock-in. Kalau kita udah terlalu nyaman sama satu vendor, susah banget mau pindah ke platform lain nantinya ya. Dan yang terakhir ini ancaman internal. Ancaman internal ini sering banget ya, insidennya tuh bukan dari hacker luar tapi malah justru dari kelalaian orang-orang di dalam institutnya itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat dan penerapannya. Jadi manfaat sama penerapan cloud ini ada di berbagai bidang. Secara umum cloud ini bisa bantu bisa bantu hemat biaya operasional, nggak perlu punya sama rawat server fisik sendiri atau pribadi ya. Bisnisnya jadi bisa tetap jalan, kalau ada gangguan juga sama inovasi bisa jalan lebih cepat. Di bidang pemerintahan, cloud ini bikin satu platform yang bisa melayanin banyak daerah sekaligus, lebih efisien sama lebih hemat anggaran.
Dan di bidang kesehatan ini cloud bisa hubungin dokter spesialis di kota sama pasien di puskesmas pelosok, diagnosis jarak jauh gitu ya. Terus di bidang pertaniannya ada yang namanya smart farming, sensor tanah. Sekarang kan udah canggih ya, ada sensor tanah, kamera, dan AI ya. Kalau yang udah canggih mah semuanya udah terintegrasi di cloud ya, lewat cloud buat efisiensi pertanian yang bisa kita akses lewat komputer itu sendiri. Dan di kehidupan kita sehari-hari ya, ada Netflix, Spotify, mobile banking, Google Drive, terus Zoom. Nah, semua itu jalan di atas cloud. Baik, untuk kesimpulannya kita udah sampai di bagian akhir. Jadi intinya apa yang udah kita bahas tadi, cloud computing itu udah jadi kebutuhan ya, kebutuhan penting atau kebutuhan fundamental di era sekarang. Ada 5 karakteristik utamanya dari NIST. Ada 3 model layanan, IaaS, PaaS, SaaS, dan semuanya juga udah didukung sama teknologi virtualisasi. Keamanannya juga dibangun bareng-bareng antara vendor dan penggunanya. Tantangannya tetap ada koneksi, regulasi, vendor login, semua ancaman dari dalam itu juga penting. Biasanya gara-gara lalai ya kalau ancaman dari dalam tuh. Tapi manfaatnya ya udah kita rasain langsung, dari pemerintah, kesehatan, pertanian, sampai kita sehari-hari. Kita kalau ada kelas online kan kita pakai Zoom, kalau kita bosan kita nonton Netflix, kalau kita mau bayar kita pakai mobile banking. Baik, segitu presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah teknologi dan transformasi digital. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.